Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunina Resmi Prananta, bekerja di unit kerja SD Negeri Wonorejo, CGP Angkatan 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan di alur koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sekarang menempuh program CGP Angkatan 6 dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagaimana kita sudah tahu dan pelajari bersama, dalam koneksi antar materi ini, kami meninjau kembali tugas individu, kerangka pembelajaran pada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Di sini ada 5 poin penting yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. 3, guru itu menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 4, cipta karsa karya dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. 5, pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga Ki Hajar Dewantara 1889-1959 terkenal dengan 3 semboyan yang melegenda, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan seorang pemimpin harus menjadi teladan, ing ngarsa sung tulodo. Di tengah harus membangkitkan semangat teman-teman, rekan-rekan sejawat dan anak didiknya. Ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang merupakan semboyan yang di belakang juga memberikan support penuh untuk support system menghasilkan, mewujudkan generasi emas siswa yang berkarakter, yang berkembang sesuai kodratnya. Refleksi dalam pembelajaran modul 1.1. Sebelum membaca modul 1.1, saya berpikir bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Ternyata tidak hanya guru. Pembelajaran juga berpusat pada guru. Teacher center. Ternyata harusnya lebih berpihak kepada siswa. Student center. Ada yang berubah dari pemikiran saya, yaitu ketika saya sebagai pendidik itu harus menuntun, mendidik, tidak hanya memberi pengajaran saja. Tuntutan menuju arah yang bijaksana yang diperlukan untuk menjadikan siswa tumbuh sesuai kodratnya. Hal yang dapat saya lakukan dan segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendesain ruang kelas yang nyaman dan menjadi sumber belajar siswa yang baik, yaitu ruang kelas literasi. Di sini saya juga membaca beberapa artikel bagaimana mewujudkan kondisi kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengatur ruang kelas merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena dalam mengatur ruang kelas menjadi nyaman dan tertata rapi, serta membuat peserta didik tidak jenuh, selain itu proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Siswa kelas awal berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang sangat penting. Oleh karena itu,
Pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong. Perkembangan siswa yang perlu diperhatikan adalah perkembangan bahasa dan kemahiran literasi. Literasi diartikan lebih dari sekedar membaca dan menulis saja. Hal ini juga mencakup keterampilan berpikir dalam bentuk cetak, visual, digital, dan audio. Namun, budaya literasi di kalangan anak-anak masih awal. Budaya literasi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran tentunya. Pembelajaran literasi harus dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan sehingga pembelajaran tersebut mampu menumbuhkan kecintaan siswa untuk membaca. Jika diajarkan dalam kondisi paksaan, maka siswa akan merasa tertekan. Oleh sebab itu, guru harus memilih media dan sumber belajar yang mampu mendorong siswa untuk cinta membaca. Berikut desain rancangan suasana kelas literasi, yaitu mading kelas. Mading kelas merupakan salah satu wadah kreativitas siswa dalam berliterasi. Hasil karya siswa seperti puisi, pantun, cerita bergambar, atau yang lainnya mungkin bisa dipajang di mading kelas tersebut, maka papan pajangan ini penuh dengan literasi dan hasil karya siswa. Berikut map portofolio literasi. Map yang berisi kumpulan hasil kerja karya siswa yang didokumentasikan dengan baik dan teratur. Sudut baca atau pojok baca merupakan sebuah tempat yang menyediakan berbagai jenis buku untuk media literasi siswa. Papan pajangan karya siswa berisi hasil kerja karya siswa yang didokumentasikan dengan baik dan teratur. Papan peraturan kelas. Di sini terdapat peraturan yang dibuat oleh siswa dan dipatuhi oleh siswa kelas 4. Pajangan poster materi kelas 4. Plakat dipajang berisi materi kelas 4. Hasil karya limbah yang sesuai dengan kearifan lokal setempat menjunjung budaya sekitar dengan pemanfaatan limbah. Baik, ini adalah daftar pustaka pembuatan karya saya dalam koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.